Oke teman-teman, ini bahas tentang part kedua pacaran dengan sipit ya teman-teman. Wes, luar biasa. Malam apa sehat selalu apa dilindungi Allah semua saling mendoakan. Oke ya, part kedua kita membahas tentang pacaran sipit. Dari kemarin kita sudah menginjak ke arah di mana bahwa ketika kita mau berhubungan dengan mereka, mau mau menjalin hubungan atau cinta kasih sama mereka ya kan, kita sebaiknya juga punya pertahanan diri ya teman-teman. Kita punya saya itu senang sebenarnya melihat melihat teman-teman semuanya itu terjadi sebuah perubahan, terjadi perubahan terhadap kehidupan dengan bisa mendapatkan. Dan kemarin datang ke rumah saya luar biasa ya. Pasangan muda, benar-benar pasangan muda. Ya, yang laki-laki baru 38 nggak 39. Dia anak pertama, adiknya yang ketiga malah sudah menikah. Wah, Mbak Eni Sarah, Taiwan bagaimana Mbak Eni Sarah? Moga-moga Taiwan tidak ada apapun, semuanya baik-baik dan sehat. Mbak Eni Sarah rajin sekali ya dari Taiwan. Ada dua, yang satu kalau nggak salah Mbak Winarti atau Mbak siapa ya, sama Singapura satu biasanya. Oke, ya kita bahas pacar sipit ya, part kedua. Buat teman-teman semuanya sekali lagi, kalau memang kalian sudah menentukan dan step berikutnya, step pertama kemarin kan kenali, amati ya kan, terus ajaklah ke jenjang yang serius, menikah dan nggak perlu main-main. Oh ya Typhoon, oh iya Mbak, moga Typhoon ini cepat selesai ya Mbak, sampean moga baik saja. Jadi eh, setelah pada titik berikutnya kan, namanya juga laki-laki itu selalu arahnya itu maunya ke sana teman-teman. Dan yang kita lihat mayoritas ya, mayoritas teman-teman kita itu yang mendapatkan pasangan ya, atau yang muka ini jauh lebih tua, itu is normal, wajar. Nah biasanya orang-orang yang sudah gagal pernikahan atau perceraian atau istrinya meninggal itu nggak ada masalah ya. Dan pada prinsipnya laki-laki itu bertekuk lutut di bawah kakinya wanita. Nah, itu konsepnya ya buat teman-teman semuanya. Jadi kalian ini pemegang kendali sebenarnya. Jadi itu bisa bisa dilihat, bisa bisa dibuktikan secara fakta dan secara alami bahwa wanita itu sebagai penentu segalanya. Dalam keluarga itu wanita. Ya, pokoknya wanita itu menentukan. Mercy Channel, Mbak Mercy Channel. Ya, buat teman-teman. Makanya kan ketika kalian ke luar negeri itu sebenarnya kalian itu tidak ingin melihat kondisi dan keadaan begini-begini saja. Makanya luar biasa kalian ke luar negeri yang menggantikan tugas sang suami sebagai tulang punggung. Wah, ngeri, 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 ngeri. Bagi yang sudah menikah, yang sudah punya anak, kalau yang masih bujang, yang masih masih gadis dan belum menikah, ya berpetualanglah sebagaimana mestinya. Mbak Viola Priscilia Mumu, ya utong hadir malam Mas Andro. Yes, terima kasih. Nah, jadi ada beberapa kriteria ini yang harus jauh lebih dalam yang akan kita kulik ketika kita berpacaran dengan sipit. Nah, ini sudah masuk ke dalam esensi. Nah, ketika si sipit itu sudah mau menikah dengan kita ya teman-teman. Nah, ini masih ada step kedua. Kan? Step kedua untuk kita harus menyeleksinya. Yaitu pertama dia punya pendapatan. Nah, Mbak Mariam, Mbak Sipit, pikiran saya langsung celing. Apa ini? Mas Andro. Nah, jadi kalian harus memastikan bahwa dia itu punya address proof. Address proof itu dia tinggal di mana. Itu pasti. Kan? Setelah punya address proof, dia punya salary atau gaji. Atau dia itu bekerja. Atau kalau tidak, dia punya simpanan. Deposito jauh lebih bagus. Ya kan, Mbak Parmi. Jadi dia bekerja, ada slip gaji. Kalau nggak ada slip gaji, dia kerja di mana?
Dan Anda tahu pendapatannya minimalnya. Tabungannya dia Anda tahu. Karena itu yang akan menentukan bisa dependen kalian ketika kalian menikah dengan sipit. Ya, jadi gaji. Terus tidak punya hutang. Kalau ataupun punya hutang, itu dengan gajinya selisihnya lumayan banyak. Misalnya, gajinya 35.000. Ya, dia punya hutang 5.000, 6.000 masih worth it. Itu masih masuk pertimbangan. Tapi kalau dia punya duit 35.000, hutangnya 25.000, nah ini masalah. Tidak ada tunggakan utang. Nah, karena tunggakan utang ini menjadi persoalan kalau orang Hongkong. Makanya di sini loh orang Hongkong itu hati-hatinya. Karena kita nggak merasa jadi orang Hongkong, identitas kita. Maka ngutang itu suatu kemudahan. Karena di sini lembaga hutang itu memverifikasi data aja sudah cukup, ya kan? Datanya sudah diverifikasi nomor KTP sekian, dia punya utang, walaupun itu nggak bayar telepon atau nggak bayar tagihan internet aja. Itu jadi masalah loh sampai ke belakang teman-teman. Jangan dikira diomongin. 200-300 hutang itu kalau nggak bayar masalahnya besar. Tapi di negara kita, ya negara Konoha kita bicara. Ya, dan siapa teman-teman yang banyak punya utang dan alias kabur dan pergi setelah menikmati uang hutangnya, ya sudah. Ya, saya nggak perlu ngomong panjang-panjang kali lebar. Teman-teman pasti tahu. Ya kan tentang hutang. Hongkong itu seperti itu. Jadi teman-teman wajib memastikan bahwa dia tidak punya hutang. Dia punya pekerjaan, dia punya tabungan, dia punya tempat tinggal. Nah, itu salah satu sudah kriteria itu udah bisa masuk. Karena beberapa pengalaman saya, ada dua hal yang tidak diterima dalam dependent visanya. Yang pertama itu gaji gaji si laki-lakinya itu pendapatannya cuma 11.000, terus dia punya kontrakan seharga 7.000. Jadi dia punya sisa uang 4.000. Ya jelas bisa tidak akan turun, teman-teman. Nah, yang pernah cerita lagi yang pernah saya dengar adalah suaminya itu kena penyakit jantung. Kemudian meminta uang ke pemerintah. Nah, kemudian menikah dan dia tidak bekerja lagi, mengharap uang dari pemerintah. Itu visa juga nggak turun, teman. Ada contohnya. Ya, jadi visa tidak turun itu pasti ada reason dan alasan. Nah, kalau calon pasangan kita itu menyembunyikan hutangnya, ini hati-hati. Kalian harus jeli. Jadi menikah ini bukan hanya senang-senang aja. Menikah itu jangka panjang. Karena di Hong Kong bercerai itu susah. Tidak seperti di Indonesia. Di Hong Kong itu bercerai susah, teman-teman. Kecuali dua belah pihak sama-sama saling menginginkan. Kalau nggak menginginkan bisa lama. Tapi kalau sama-sama menginginkan itu bisa cepat. Dan itu harus menunggu waktu sampai 2 tahun dulu, teman-teman. 2 tahun untuk tidak bersama. Ini Hong Kong. Jadi Hong Kong itu nggak asal. Orang Hong Kong mau memutuskan menikah ini nggak asal. Pertimbangannya berat bagi yang belum menikah. Tapi kalau yang sudah menikah ya, dia sudah pernah merasakan ibarat. Nah, itu konsekuensinya ketika kita berpacaran dengan sipit. Nah, terus kalau nanti dia mau nikah, dia nggak ada penghasilan, suruh kerja dulu. Wah, sementara masih bahas sipit, aku mundur dulu. Nanti kalau masih bahas ke apa ini? Ke Jelang, ke Jelang apa? Aku siap berangkat. Ya, ini aku mau ke Jepang nih, kalau nggak salah. Kalau ACC Mbak Bojo minggu depan, tanggal 15 sampai tanggal 23, 2 minggu. Oh, minggu ketiga kan keempat. Kalau kalau planning nggak bleset, Mbak Lady Kim. Ini serius Mbak Lady Kim. Kita serius kita. Ya. Tadi sudah cek-cek tiket lumayan dapat harga 4.000 berdua PP. Lumayan. 2.000.
1 orang PP. Keren. Kita dapat sudah. Saya ada teman di Yautong, dia mau nikah sama sipit, visanya nggak bisa turun, sifatnya ada lari dari utang. Betul. Nah ini jadinya kalian akan terkatung-katung. Bukan terkatung-katung ya, akhirnya kalian menikah statusnya, tapi tidak bisa dependen turun. Nah ini yang akan jadi kasihan. Ya, ya tidak akan merubah kita statusnya. Ya, makanya kan teman-teman kalau kenal itu benar-benar tolong dipilih gitu. Perangai, ya kan, modelnya, manusianya, ya kan. Kalau sudah masih bergaya, nah itu sebaiknya mundur dulu. Tapi kalau dia tampangnya biasa, nggak neko-neko, nggak aneh-aneh, ya kan. Dia bekerja, sampai tahu tempat kerjanya. Nah, sebenarnya indikasi juga lebih gampang itu kalau dia bisa ngejeng. Ketika dia bisa ngejeng, dia pasti bisa menikahi sampean. Itu indikasi. Ya, orang ngejeng itu meng-hire teman-teman atau ngambil CC, ngambil pembantu itu juga harus prasyarat. Nah, kalau dia bisa mengambil pembantu, itu menikahnya nanti dependen itu juga bisa diterima. Mbak Kakak Channel, selamat malam Mas Andro. Saya punya apa ini? Saya pernah tanya Tavojan juga kan bisa Tavojan juga kan bisa turun, tapi kalau udah mengurus Vojannya katanya nggak apa-apa. Apa bener? Mbak Tavojan, aku nggak ngerti bosone. Boso sing rada gampang ya, boso Jerman apa boso Spanyol, Mbak Kakak Channel. Aku gak mahir Mbak bahasa Kantonis, Mbak. Ya, yang mahir bahasa Kantonis itu bojoku. Ya, aku bahasa isyarat. Mbak Miss You menyimak Mas Andro. Jadi kalau dia bisa ngejeng kalian, itu visa itu bisa turun kalau kalian menikah. Jadi Hongkong ini indikasinya kalau memang belum menikah suruh ngejeng dulu. Kalau ngejeng dulu ternyata dia bisa, berarti menikah nanti dia bisa. Tapi kalau ngejeng aja dia susah, alasannya gini gitu, tolong untuk mau menikah putuskan dulu. Jangan dilanjut. Jadi makanya kadang-kadang kalau kalau gini ya, kalau ada yang mau menikah kemudian ngajak, ya saya ini enggak, masa aku mau menikah harus ngajak ngomong kamu kan kadang-kadang ya siapa saya enggak, tapi maksud saya itu ketika kita ngobrol gitu, supaya langkahnya kalian itu jangan sampai keliru gitu. Tavojan aku ya enggak tahu artinya. Kalau dia bisa ngejeng pembantu, berarti ada tabungan yang memenuhi syarat ya Mas. Ya, dia bisa ngejeng pembantu nanti ketika menikah, mengajukan dependent visa, pasti bisa keluar itu. Kalau dia bisa ngejeng. Tapi ketika ngejeng aja nggak bisa, nah ini. Makanya gampang me, apa, mempertanyakan cintanya dia itu gampang. Mbak Kakak Channel ini masih belum balas Tavojan. Gak tak jawab kalau nggak ngerti artinya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi kembali lagi ya bahwa eh, pacaran dengan sipit itu harus juga punya strategi teman-teman semuanya. Jadi jangan hanya karena ya sekali lagi ya kan. Kita hanya ya wes enek sing nyenengi, enek sing ngasih duit ya wes cukup. Nggak apa-apa itu kalau pemikiran sampean. Kalau pemikiran saya enggak. Ya. Kalau pemikiran saya kalian semuanya itu menurut saya sangat punya nilai dan nilainya besar dan tinggi. Dan jangan dijatuhkan nilai itu. Hanya lantaran sampean dikasih uang-uang receh. 1.000, 2.000, 3.000. Itu nggak ada bedanya kita itu menjual. Tapi ya kembali lagi prinsip ya sekali lagi. Kembali lagi ke prinsip masing-masing hidup. Ya kan? Aku yang dibujuk gini-gini. Nah itu sudah beda urusan. Ya ini kita sekali lagi bahas lagi. Ya kita balik lagi ke topik. Kita membahas menikah
kriteria sipit yang bagaimana, ya kan? Syukur-syukur dia sayang, syukur-syukur. Nah, terus kalau mau ngasih duit mereka, ya usahakan itu jangan cash, langsung dikasihkan, usahakan jangan. Kalau ada resit, dia transfer, oke. Tavojan kalau nggak salah punya hutang bank, tapi udah dibebaskan. Maaf baru tanya majikan. Sudah punya hutang dan sudah dibebaskan. Nah itu minta surat keterangan pembebasan hutang. Karena memang ada orang yang punya hutang, terus sudah lunas, terus selesai hutangnya itu tidak ada suratnya, maka pada saat menikah itu ada namanya TransUnion kalau nggak salah, itu ngecek diminta surat imigrasi ke kita untuk ke TransUnion apakah masih ada tunggakan. Nah, kalau sampean udah bawa suratan tunggakan itu, pastinya di TransUnion nanti informasinya yang keluar tidak ada loan, tidak ada pinjaman. Selamat malam Mas Andrew, Taipo hadir nyimak sambil masak. Lu sampean bisa ngomong tahujan tapi gak ngerti arti ini. Terus takut ambek majikan, waduh. Bingung aku tadi ini, Mbak. Ya wis gak apa-apa. Ya boleh kalau punya hutang bank diselesaikan dengan kalau di Indonesia sudah punya hutang bank dan sudah lunas itu namanya roya. Jadi surat roya, surat mengambil jaminan karena sudah lunas di roya, surat roya. Kalau saya dulu gitu loh karena saya dulu pernah membeli tanahnya orang yang punya hutang. Nah, terus hutangnya dibayar ya kan. Terus akhirnya sertifikatnya dikasih saya dan saya minta surat keterangan roya bahwa memang ternyata dari pemilik itu sudah menyelesaikan urusan hutangnya dengan bank. Boleh itu. Nah, surat roya pembebasan hutang. Oma Titi it's watching ya gitu. Selamat malam Mas Andro Taibo hadir. Nah ini part yang kedua ya. Part kedua itu adalah part yang paling penting menurut saya dari part kemarin part pertama yang saya ceritakan. Karena ini akan sangat mendukung dependen. Nah sekarang kalau menikah saja terus tidak dapat dependen. Kemarin ada juga cerita banyak. Mohon maaf ya sekali lagi ada yang mau menikah dengan orang ya PKS kita bicaranya ya nggak boleh diskredit ya kita bicara orang PKS dan dia bilang karena orangnya paper dan rencananya kita mbaknya dinikahin dan dibawa ke sana ke tempatnya ya it's okay namanya cinta it's okay cuman saya mewanti-wanti ya saya menyampaikan kepada teman-teman biar kehidupannya itu tidak salah langkah ya saya ini kan siapa sih saya ini siapa jadi terus ngapain ngatur-ngatur kehidupan orang enggak sekali lagi saya tidak ingin mengatur saya tidak mau juga ingin ngurusi tapi saya memberikan pandangan tujuannya apa dulu ya kan karena motif seseorang menikah itu kan tujuannya beda-beda dan macam-macam jadi begitu teman-teman semuanya jadi kembali lagi bahwa ada seninya ada prasyarat ya terus kemarin juga ada yang tanya Mas, kalau aku apa namanya mau dinikahin sama orang Cina daratan, Cina Kailo, terus mau dibawa ke sana, ya nggak apa-apa. Ya menikah di sana ya nggak apa-apa. Tapi dia yang ngurus, jangan sampean yang ngurus. Pada prinsipnya sekali lagi ketika menikah, sebaiknya ketika yang mengurusi yang laki-laki, yang orang Hong Kong itu jauh lebih bagus. Kayak kemarin ada pengalaman saya juga, suaminya yang ngurusin, suaminya yang daftar, alah dilalah ada bleedru ada salah gini, teman-teman. Jadi pada saat kalian renew kontrak, ya sekali lagi ada teh miswen. Kalau kalian renew kontrak, misalnya 2020, sampean posisinya itu masih menikah, belum cerai, sampean tulis menikah 2020. Nah, 2023, ya kan?
Ya, 2023. Ya, sekali lagi 2020, kemudian 2023. Sampean 2023. Statusnya sudah bercerai. Nah, ketika dimasukkan ke merit register itu bertanya, kamu 2020 statusmu masih menikah, sekarang kok cerai? Padahal kamu nggak pernah pulang. Ini juga masalah. Ini saya menghadapi masalah ini sudah 2 kali. Kalau nggak salah 3 kali. Jadi seperti itu. Saya sudah 3 kali. Dan nanti itu kalau salah gimana? Ya sudah. Kita bikin declare, surat pernyataan. Nah, harus ada saksinya. Surat declare-nya pernyataan membutuhkan saksi 1 orang. Makanya saya dipanggil. Saya pertama kali ngurusi di Hong Kong, di Admiralty itu kejadian ini. Ya, jadi sekali lagi saya bercerita nih sama teman-teman. Jadi saya ini bukan tukang teori. Jadi bukan cuma ngomong, tapi saya ngadepi dan saya ngalami. Jadi pas menikah itu suaminya itu ada 3. Suaminya ada 3, surat cerainya ada 2. Otomatis Hongkong menanyakan surat cerai yang satu lagi mana kalau kamu ngomongnya 3 kali menikah, ya kan? Misalnya ini contoh, salah satu contoh yang saya hadapi, ya kan? Nah, kemudian saya explain karena dianya nggak bisa nge-explain, aku nggak ngerti bahwa di Hongkong itu ketika kita bercerai, surat cerainya cuma satu, tapi kalau suaminya ada 2, dua-duanya ada dicantumkan di dalam sertifikat perceraian, akte cerai. Mbak No NKI hadir malam Mas, nyimak bosku. Jadi ya ini loh bedanya peraturan. Nah, pada saat kalian sudah bercerai pun kadang-kadang Mas ya, kalau nggak ada surat cerai ditanyain surat single. Nah, surat single ini berlaku bagi yang belum pernah menikah. Begitulah teman-teman Hong Kong. Karena Hong Kong ngerasa bahwa, loh kamu itu ada di Hong Kong. Secara data kamu nggak pulang Indonesia. Kamu stay terus di Hong Kong. Tapi kenapa kok kamu terbit surat cerai? Itu juga pernah jadi pertanyaan teman-teman. Namanya juga Hong Kong petugasnya nggak ngerti ya biasa. Ya kita jelaskan buat teman-teman. Sekali lagi, ya kan. Nggak ada persoalan dan nggak ada masalah. Aku juga cerai 2007, kontrakku pas belum dirubah, ya ditanyain dan suruh buat surat declare. Nah, Mbak Ratna sudah jawab. Gitu ceritanya. Mbak Buna Helmi. Jadi di Hongkong itu sebenarnya nggak perlu khawatir. Ya kan? Jadi kadang-kadang kita itu ketakutan sendiri karena nggak tahu, nggak ngerti, dan nggak paham. Pastinya nggak ada masalah ya teman-teman. Terus ada lagi gini. Nah, ada lagi juga dipermasalahkan. Jadi kalau pasangan kita itu sewa rumahnya itu bukan rumah bulat, tapi apa sekat-sekat kayak gitu, kamar-kamar. Nah, itu pun juga akan dipertanyakan teman-teman. Harus ada surat menyimak Mas Andrew. Jadi itu akan ditanyakan sama imigrasi. Begitu detailnya imigrasi memberikan visa dependent. Jadi benar-benar penjaminnya kalian itu benar-benar mampu untuk menjamin kehidupan sampean. Begitu teman-teman semua. Yang ada yang sulit lagi itu kan. Ada yang bahkan case ya baru itu orang tuanya sudah meninggal. Terus surat izin orang tua bagaimana? Akhirnya ya kita pasti surat kematian orang tua yang kita gunakan. Bahwa kita sudah orang tuanya meninggal sehingga tidak bisa mendapatkan surat izin. Dan surat keterangan single juga dibawa, ditransit dari kantor lurah. Hongkong detail, teman-teman. Kalian salah tahun, masalah. Salah bulan, masalah. Salah tanggal, masalah.
Satu huruf aja salah. Apalagi yang XX Arab, namanya panjang sekali kan di dalam paspor. Ya otomatis paspor sama KTP Hongkong pasti akan disamakan. Tapi KTP kalian di Indonesia kan pasti beda. Nah, ini juga masalah, teman-teman. Jadi makanya kadang-kadang ketika saya itu ditanya, Mas saya mau menikah, kondisinya bagaimana, seperti apa. Oke. Saya mohon maaf ya Mbak, saya terlalu lancang kalau menanyakan sampai detailnya pasangan sampean, sampean harus mengerti, sampean harus tahu. Karena sebelum menikah, usahakan sampean memahami dulu. Gitu loh. Jadi kembali lagi ya teman-teman. Cinta dan kasih itu kita tidak bisa menghalangi. Cinta itu bisa tumbuh dan tanpa alasan. Ada alasannya cantik, cakep, terus mengerti, paham, bisa jaga kita, bisa merawat kita. Ada Mbak Fitri Nadia. Kalau pekerjaannya security kira-kira bisa nggak Mas? Bisa. Bisa Mbak, security. Saya dua orang yang kerjanya security. Pernah ngurusin. Bisanya juga turun, dependennya. Malah sekarang sudah bekerja. Bisa Mbak, security. Boleh. Nggak ada masalah. Kalau tanya lagi spesifik, kalau di situ nanti kalian malu, boleh silakan main ke rumah. Nek telepon pastinya akan saya konteni. Kemarin ada. Jadi seperti itu. Makanya kembali lagi dalam menjalin hubungan kepada dengan sipit atau lagi dengan pasangan, itu kalian benar-benar harus memperhatikan hal-hal. Biar apa? Ketika kalian menjalaninya itu fix enak. Jangan kita nggak tahu, kita jalani aja terus nikah, tahu-tahu bisanya meleset. Saya ada juga satu teman yang pada saat menikah suaminya itu tidak bekerja. 2 sampai 3 bulan tidak bekerja. Makanya pending dulu. Pending apanya? Dependennya untuk diajukan. Nikahnya sudah, keluarga sudah. Ya, depending sampai dia kerja, dapat 3 bulan, 4 bulan. Terus kalau rumusnya istri saya, terus rumusnya istri saya dulu ngejeng sama saya itu, dia tidak selama kurang dari 6 bulan atau 1 tahun, uang itu ngendap di rekening 50. Ini ini fleksibel ya, teman. Tapi istri saya dulu mempercayainya begitu. Jadi dia menyisakan saldo di tabungannya dia itu 50. Jangan sampai kurang dari 50. Ya, alhamdulillah sih. Lebih dari 50. Makanya saya bisa turun. Terlepas saya sudah sering keluar masuk Hong Kong. Sen-sen 23 kali. Disclaimer ya, saya kenal sama istri saya di sini. Bukan saya dibawa dari Indonesia. Kenalnya di Hong Kong. Ketemunya juga di Hong Kong. Bukan di sosial media. Jadi seperti itu teman-teman. Saya datang ke Hong Kong. Terus ngelihat setahun dicuekin. Apa? Ya sudah. Jadi kayak gitu. Declare. Declare. Ya, itu beberapa gambaran dan pandangan kalau kita itu mau dengan sipit ya teman-teman. Kembali lagi. Jangan hanya karena senang, kita nyaman, kita oke, tapi kita tidak memperhitungkan. Nah, ini saya juga masih ada satu persoalan ini. Nah, jadi ada pasangan, ya juga bukan pasangan yang masih muda, yang sudah lanjut usia juga. Usianya sekitar 79 dengan usianya 54. 54 apa 55. Nah, kita juga lagi menunggu ini.
ketar-ketir juga untuk visanya karena bapaknya ya sopir taksi, si Mbah Kakung kita bicaranya. Tapi baik orang, istrinya itu ditungguin sampai 7 tahun loh untuk mau dinikahin. Ya, 54 kalau nggak salah. 54 entah 55. Mbah Kakungnya usianya 78 atau 79. Mbak Cahaya Cinta. Main live kok, WA kon ngoreksi Mbak Cahaya Cinta. Taruh tak cek-cek aja kapan kalau ada waktu. Jadi seperti itu ya teman-teman. Ya buat teman-teman semuanya sekali lagi penting bagi kita untuk mengetahui latar belakang sipit secara mendalam. Mbak Ratnawati luar biasa pokoknya. Sampai top gitu. Ya itu harapan saya. Saya itu senang melihat perubahan hidupnya teman-teman. Terus tadi juga ada yang cerita ke saya siang. Ya tak spill ya. Mudah-mudahan videonya bisa tak upload. Jadi dia itu dituduh mencuri sama mbahnya. Ya namanya orang tua kan kalian semuanya juga udah tahu ya. Dituduh mencuri itu sudah hampir berapa ratusan kali. Terus dipanggilkan polisi. Terus mbaknya bingung gitu. Mbaknya masih ngerasa bahwa saya nggak nyuri kok masih dianggapin nyuri gini gini gini. Namanya juga orang nggak ngerasa terus dituduh-tuduh itu rasanya kan nggak enak teman-teman. Saya ngerti. Tapi kalau kita tidak menganalisa psikologis, namanya orang tua ya sudah itu bagian dari resiko. Karena yang memilih bekerja di situ kan teman-teman sendiri. Terus kadang ada yang jawabannya lah dulu nggak kayak gitu, sekarang kayak gini. Nah, kalimat ini yang ingin saya bahas. Dulu itu begini, sekarang kok jadi kayak gini. Saya tidak membahasanya pikun tadi, tapi kalimat. Ketika kalimat ini kalian ucapkan, artinya kalian itu manusia yang nggak berubah, yang tidak peka terhadap perubahan, manusia yang menganggap bahwa hari ini dan hari kemarin itu harusnya sama. Hanya kalimat, saya dulu mbahnya nggak kayak gini, sekarang kayak gini. Ya barang tentu kita kan nggak bisa membuat mbahnya itu seperti dulu lagi, muda lagi, pinter lagi, keren lagi. Nggak pikun, kan nggak mungkin. Ini berarti kan kitanya yang nggak berubah. Setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap bulan itu selalu akan ada perubahan baru. Tapi kadang kita tidak merasakan. Sekarang contohnya aja. Perubahan, perbedaan tahun ini dan tahun besok. Nah, tahun besok saya umurnya sudah 6 tahun. Tahun ini enggak. Nah ini loh yang ingin saya tekankan ke teman-teman. Bahwa kalian itu harus berubah. Berpikiran, berubah. Melihat situasi dan keadaan. Jangan terlenakan dengan aktivitas, rutinitas. Rutine ini dilakoni ya, rutine ini dilakoni. Wes gak usah kakean mikir ya terus hari Minggu itu enak gak refreshing kok disuruh belajar, disuruh mikir gaya apa. Ada yang punya pernyataan seperti itu. Dan in the end, akhirnya orang-orang yang dulu sama sekarang kok gak sama yang dulu ya. And then dia pulang ke Indonesia, habis itu balik ke Hong Kong lagi. Kenapa kok balik ke Hongkong lagi? Pikirannya tidak berkembang dan tidak berubah. Makanya balik lagi. Jelas, teman-teman. Waktu kita punya sama 24 jam. Sama saya sama nggak mungkin saya lebih. Tapi ada orang yang waktunya dia kalau dia itu punya
uang banyak kaya. Dia membeli waktu kita. Termasuk majikan itu juga membeli waktu kita. Waktunya teman-teman itu dibeli. Dibeli 4.990, 5.000 untuk membantu membersihkannya. Mau gimana lagi? Saya juga dibeli sama siapa? Sebuah perusahaan, suruh kerja. Nah, itu saya dibeli, dibayar untuk menjalankan sesuatu. Nah, kita harus berubah. Bahwa tidak selamanya kita itu akan menjadi seseorang yang punya mentalitas untuk dibayar terus. Kapan saya jadi manusia yang bisa membayar? Nah, dalam ini teman-teman. Mbak Nela-Nela telat. Enggak apa-apa, Mbak. Jadi jangan pernah mengatakan dulu itu nggak kayak sekarang. Itu jelas. Ketika kalimat itu muncul kepada orang-orang yang stagnan, yang tidak mau berubah hidupnya. Oh, dulu itu aku tuh kayak gini. Pokoknya denger aja. Jadi dia itu mengunggulkan dan membanggakan masa lalu. Lewat, guys. Wah, aku wis tahu dulu gini 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 wis tahu. Dulu wis tahu kayak gini. Nah, sekarang beda. Mbak Ruli Yana Yana. Jadi sekali lagi ya teman-teman. Saya ngajak ngomong teman-teman ini semua ya itu kan, ayo, dunia itu sudah sangat berkembang. Suara manusia, muka manusia ngomong sudah bisa diganti. Suara manusia yang cempreng sudah bisa diganti lebih bagus. Dan kalian yang bisa membagi. Dulu ngarang dan buat lagu itu susahnya minta ampun. Hanya komposer, artis, musisi yang bisa bikin lagu. Sekarang siapapun orang bisa bikin lagu enak dan bagus. Dulu masak nasi goreng untuk kapasitas 20 orang, 25 orang membutuhkan waktu agak lumayan lama. Sekarang alatnya canggih dibikin. Serok, 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 kasih bumbu kecap, takarannya pas, serok, serok, jadi nasi goreng. Kokinya sudah robot. Ya, teman-teman. Sekarang ngantuk ya Mas Andrew, udah nguap. Mbak Eva Teresa perhatian sekali. Iya Mbak. Ya tahu ini tadi bikin video agak meras keringat aku. Mungkin ini udah kandungan nasinya terlalu banyak. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Kembali lagi, teman-teman harus memikirkan. Kita itu harus memikirkan apa yang besok saya pekerjakan yang beda dengan hari ini. Apa yang lusa saya karyakan, saya hasilkan karya yang nggak sama dengan hari kemarin. Harus mencari sesuatu yang tidak sama. Tapi bukan berarti tidak setema. Tidak sama, tapi satu tema. Lakukan terus secara konsisten. Maka tujuan kalian itu akan kena. Mimpi, kalau kita itu mimpi, terus kita bayangkan, kita pikirkan, itu sudah jadi rencana. Ya, rencana. Mimpi kita pikirkan, kita bayangkan, itu bisa jadi rencana. Berubah wujud jadi rencana. Nah, rencana yang ditata dengan baik dan sempurna, itu bisa berubah wujud jadi kenyataan. Nah, kenyataan itu kita lakukan, action itu kita lakukan konsisten dan persisten terus sukses hasilnya. Itu rumus. Kayak saya nih, saya ngomong sama teman-teman. Saya itu ngomong sama teman-teman itu bukan live baru-baru aja dari kemarin. Sebelumnya saya ngonten aja. Saya ngangkatin telepon. Sekarang sambil saya
sampaikan live juga. Nah, kalau live itu saya kan berinteraksi dengan teman-teman. Kalau ngangkatin telepon ya menyelesaikan persoalan dan masalah orang itu. Nah, di sini nggak ada chat ngomong. Kemarin saya podcast. Nah, kenapa saya berkali-kali ingin podcast sama Bu Endang? Mbok Endang. Karena ya Mbok Endang yang datang. Yang lainnya diajak ngomong malu. Wajahku jangan ditampain. Mau cerita apa mas? Nggak ada yang spesial. Kata siapa? Kalau kalian ketemu saya, hal-hal spesial itu pasti kebuka. Dan kalian menyadari, oh iya ya. Oh aku pernah gini ya. Oh kalian itu dalam individu pribadi masing-masing itu punya prestasi. Pasti. Dan saya bisa mengorek prestasi itu. Mengajukan pertanyaan atas kehidupan sampean. Mana nilai plusnya? Mana nilai poinnya yang bisa kita tunjukkan? Ada. Pasti jawabannya. Mbak Asti Hendra hadir Mas Antoni. Cuman kalian pelit, dimintain cerita saja, dimintain ngomong saja, nyeritain pengalaman kalian saja. Pelit. Saya meyakini sejelek-jeleknya manusia, seburuk-buruknya manusia, pasti punya sisi baik. Dan sebaliknya juga sebaik-baiknya manusia, sebagus-bagusnya manusia, pasti ada nilai buruknya. Nah, terus apa yang mau kita bahas? Ya, yang baiknya. Kalau bersedia membahas buruknya dan sampean bisa memahami, bisa belajar atas keburukan-keburukan dan kejelekan-kejelekan yang kita alami, itu sudah sumber ilmu. Makanya saya nggak capek ngajak ngomong kalian. Saya terus ingin ngajak ngomong ke kalian. Karena ya nggak bisa ngasih duit. Saya ngasih materi pembelajaran apapun kan belum tentu kalian mau terima. Ya, kalian meluangkan waktu aja mendengarkan ini aja saya sudah senang. Makanya saya juga kadang bertanya, kalau ada keresahan kegundahan, bolehlah tulis di kolom komen. Atau kalian pertanyakan, boleh, boleh. Atau ngajak berdiskusi, wah kemarin kamu itu menyatakan kayak gini loh, bro. Kamu itu begini, begini, begini. Itu gimana? Pada faktanya kamu nggak kayak gitu. Nah, saya seneng kritik. Saya dulu waktu kuliah itu hobinya rapat, teman. Organisasi mahasiswa pecinta alam saya itu rapat ada yang 5 kali, 6 kali itu saya ikut semua. Ya, saya mendengarkan dengan seksama. Terus kemudian kalau ada yang saya tidak mengerti dan tidak memahami di dalam situasi rapat itu, saya bertanya. Gitu. Saya tidak ingin, apa ya teman-teman? Sebenarnya ngomong searah itu menurut saya boring. Nggak banyak orang yang, makanya supaya nggak boring itu kalian ajukan pertanyaan. Enggak, saya nggak akan bilang, sampai niku ngene nggak ngerti mbak. Enggak, semua pertanyaan akan saya coba. Ketika saya telaah, saya bisa, ya kita bahas. Kalau enggak, ya jadi PR. Kalau jawabannya tidak harus di publik, ya saya akan ngomong. Gitu teman-teman ya. Sekali lagi, terima kasih yang sampai saat ini teman-teman selalu masih setia menonton saya. Ya, tapi saya benar-benar ingin masukan dan input dari kalian yang tidak hanya melihat, tapi kalau kalian sampat dan mau bertanya, itu kalian itu juga berpikir, teman. Nggak cuma nyimak dok dengerin. Kalian juga mikir, dengerin itu mikir, dengerin saja itu mikir. Karena sing diomongno Sandro logis nggak, masuk akal nggak, bener nggak, itu sudah salah satu usaha kalian berpikir. Tapi berpikir agak ditambah lagi, membuat pertanyaan. Membuat pertanyaan.
itu juga berpikir. Tapi levelnya itu bukan lagi mendengarkan, levelnya berpikir sehingga memunculkan pertanyaan, memunculkan keraguan, memunculkan ketidakyakinan, memunculkan keabsurdan atau abu-abu. Benar atau enggak ya? Oke teman-teman semuanya, sekali lagi terima kasih yang selalu membersamai saya, selalu nonton konten saya. Ya, saya bukanlah apa-apa dan bukanlah siapa-siapa tanpa kalian. Dan saya mohon bantu doanya terus, semangat terus, dukungannya terus, agar saya terus mengisi isi kepala saya untuk bisa saya bagikan kepada teman-teman semuanya. Wah, ngomong Pak Mas Andro. Ya, sekali lagi ya, saya hanya kepingin teman-teman mau menggunakan akal, logika, dan pikiran kritisnya agar di masa mendatang kita bisa menghadapi situasi-situasi dan keadaan-keadaan yang tidak bisa kita prediksi. Oke, terima kasih. Selamat malam, sehat selalu buat kalian, dan tetap semangat. Keep stay tune my YouTube channel, and see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.